nanti selama pembelajaran kalian akan dinilai 3 aspek berikut ini. Baik, Bu. Paham. Awas Bu, itu Ellen Nah, aja Bu. Selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran. Boleh Nabila dibacakan tujuan pembelajarannya? Oke, baik. Makeup, Bu. Ellen tidak boleh bawa makeup di sekolah ya. Nanti Ibu ya. Centil banget udah salah kostum. Aku mau kasih tahu. Ellen tuh lagi ngincer kelas sebelah. harap kondusif ya. Nanti Ellen, ibu serahkan ke guru BK saja. Oke. Harap kondusif. Lanjut. Jadi lanjut ke tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, dapat menjelaskan fungsi organ pernapasan manusia. Lalu yang ketiga, dapat mengaitkan struktur dan fungsi organ pernapasan manusia dengan bioproses yang terjadi. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang ada organ-organnya, organ pernafasan, lalu fungsinya, dan juga nanti kalian akan disuruh kaitkan dengan bioproses yang terjadi. Oke, lanjut upper seksi. Kalian ingat tidak materi sebelumnya itu kalian belajar tentang apa? Lupa, Bu. Ini ada di gambar. Antosianin. Ini gambar apa di sini? Sistem pencernaan. Oke, betul Linka. Bagus, sistem pencernaan. Jadi pada sistem pencernaan kita belajar tentang organ-organ pencernaan yang mencerna makanan dan juga minuman yang kita konsumsi. Nah, dari makanan dan minuman itu akan dihasilkan, ada yang tahu? Feses. Itu kita bergerak energi. Nah, betul. Jadi ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Hari ini belajar tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan juga menghasilkan energi dan sistem pencernaan juga menghasilkan energi. Jadi ada kaitannya. Oh, Oke. gitu, Bu. Jadi jawab coba pertanyaan di sini. Kenapa kalian berpikir kenapa kita butuh oksigen padahal kita baru saja makan? Ada yang bisa jawab? Karena makanan. Nadia kenapa? Untuk hidup. Untuk hidup. Ada lagi coba? Saya, Bu. Ya. Karena makan gak makan kita butuh oksigen, Bu. Betul. Butuh ada pertukaran darah dia nanti karbon dioksida. Oke, bentar. Ibu saya mesti mengupas. Sabar dong. Membantu Jantung. Oke, bagus. Ya. Jantung membuka. Kalau nggak makan tuh masih bisa hidup. Pak Ayam. Masih bisa hidup, Bu. Oke, bagus. Nabila jawabannya ya. Kayak sebelum sih. Oke, boleh. Sono, jangan Sono doang. sendiri. Ibu nggak boleh SPS saya nambah. Oke, jadi kita butuh oksigen juga dan butuh makan juga karena kita dari makan itu akan menghasilkan energi. Lalu bernafas juga kita sangat butuh karena kita juga menghasilkan energi dari pernafasan itu. Nah, energi yang dihasilkan akan digunakan dalam kegiatan kita sehari-hari seperti kalian nih duduk, berbicara gitu. Iya, Bi. Oke. Lanjut. Itu ada pohon. Oke. Itu masih duit, Bu. Lanjut motivasi. Dia kasih gini, Bu. Kalian tahu di gambar ini ada apa aja? Guru, dokter, dosen, Ada. Bapak jangan. Oke. Ada siapa yang mau jadi guru? Enggak. Yang mau jadi dokter? Saya. Yang mau jadi peneliti ada nggak? Oke. Bu, saya mau punya motivasi. Kasih saya motivasi, Bu. Saya mau Iya Bu, yang penting kerja. Iya. kalian harus punya agar punya semangat hidup. Iya. Dengan
skripsi. Tadi Ibu bilang ada penilaian apa? Siap. Oke, tentang konsep ya. Oke, jadi ini ada pertanyaan matematik. Ada gambar orang berpergian pakai masker. Maskernya nggak jadi. Pakai bawa apa Bu itu? Jadi kenapa ketika keluar rumah itu harus menggunakan masker? Saya tahu. Ya kenapa Nadia? Ya, bagus Nadia. Bagus ya. Oke, jadi ada nggak sih benda yang atau partikel yang disaring dari masker ketika kita keluar rumah? Debu. Terus ada apa lagi? Bakteri. Betul. Atau bakteri. Betul. Air minum dari orang. Betul juga, bisa juga. Jadi kenapa sih partikel-partikel tadi itu berbahaya untuk sistem pernapasan kita? Ada bakterinya di situ. Oke, bagus. Yusi karena ada apa? Karena makan. Makan apa? Tidak Apaan sih, nggak nyambung? Mungkin aja. Rusak atau mengganggu sistem pernapasan kita. Iya, bagus jawabannya. Betul ya. Jadi kita disarankan untuk menggunakan masker ketika keluar rumah karena bisa saja kita itu terkena paparan seperti debu, asap kendaraan, virus. Paparan Makanya kita harus rokok. pakai masker gitu. Oke, selanjutnya di sini Ibu tampilkan grafik tentang prevalensi perokok elektrik. Oke, ada yang bisa? Aulia Bu, Aulia. Ada yang bisa tunjuk tangan Aulia. mendeskripsikan Aulia. grafik ini? Ya, jadi yang merokok elektrik usianya lebih dari 15 tahun itu pada tahun 2018 Bu paling tinggi. Di Saya 2018 lalu diikuti 2021 paling tinggi dari 2018. Wah, salah. Oke, bagus Aul. Saya dulu saya belum selesai. Iya, Bu. kenapa Aul? Ya pokoknya paling tinggi 2021. Habis itu 2017. Lanjut Yusi. Nah, jadi saya mau meluruskan kata-kata Iya. kayak gini. Jadi kalau perokok elektrik yang lebih dari 15 survei sosial ekonomi dan lain-lain itu paling tinggi tahun 2021. Jadi mungkin tahun 2021 nih virus perokok elektrik kebiasaan perokok elektrik ini udah menjamur banget Bu di masyarakat. Jamur. Oke. Jamur itu istilah. Terus kalau yang ini yang prevalensi yang pakai elektrik dan konvensional itu 2017 paling tinggi, tapi dia lama-lama dia mengalami penurunan sampai 2019. Itu Bu. Oke, baik. Bagus Yusi jawabannya. Aul tuh gitu banget ya. Ibu, oke tetap kondisi. Jadi ini adalah grafik yang sebelah kiri. Ini grafik perokok elektrik usia lebih dari 15 tahun. Dia paling tertinggi ada di tahun 2021. Lalu yang biru itu, yang sebelah kanan, dia prevalensi dual user. Artinya dia menggunakan rokok konvensional dan juga rokok elektrik. Dia semakin tahun semakin menurun. Oh kayak gitu Bu. Oke, selanjutnya ini ada gambar dari Kalau selfie Bu. saya tahu Bu. Saya dua. Oke. Apa? Saya. Iya. Itu baru-baru. Iya, paru-paru apa perbedaannya antara yang kiri dan yang kanan? Yang sebelah kanan. Yang bawah Yang kiri itu paru-paru orang sehat. Kalau Iya. yang kanan itu paru-paru Aulia perokok. Iya, Ibu. Bagus jawabannya ya. Bagus tuh katanya. Yang kiri yang ada darahnya, yang kanan nggak ada darahnya, kan nggak ada warna merah. Iya, Oke. pasti. Ini semuanya Ini ada bagusnya darahnya. jawabannya. Jadi betul jawabannya yang sebelah kiri adalah paru-paru kondisi sehat. Nah, yang di bawahnya ini X-ray-nya ya. Nah, yang di sebelah kanan itu dia paru-paru kondisi orang perokok. Jadi terlihat ya, yang di sebelah kiri itu dia fresh gitu. Nah, yang di sebelah kanan, Cancel itu. nah yang di sebelah kanan dia menghitam gitu. Nanti kalian akan disuruh menyelesaikan masalah di LKPD. Ibu, Oke? tapi itu paru-paru siapa? Paru-paru orang perokok dan orang yang sehat. Namanya siapa Bu? Yang di black itu. Anonim. Anonim. Oke, selanjutnya kalian menyimak video. Ellen. Kita kayak gitu karena Itu dapat dalam ruang musuh dan disekan oleh sekat yang bernama diafragma. Yang merupakan sekat Diafragma. saya cepet banget kayak suatu tipis yang bernama puna. Iya, kayak Nabila, Ini Bu. dari 3 bagian atau lubus, yaitu Itu yang Nabila. Aku nggak tahu ya Nabila punya side job. Oke, selanjutnya setelah menonton video, kalian mengerjakan LKPD dibagi menjadi 2
dua kelompok. Kelompok pertama yang bagian sini dan kelompok kedua yang bagian sini, oke? Aduh, ibu bosen ibu. Saya sama siapa? Jadi terus aku mau main HP aja. Ayo taruh HP yang tadi udah ibu bilang ada aspek yang dinilai. Si Aulia keluarga. Oke, ayo dimulai mengerjakan LKPD-nya. Tadi sudah di setel videonya. Kalian disuruh. Ada nomor 1 disuruh membuat peta konsep. Yang nomor 2 disuruh membuat apa? Peta rumah. Coba dibaca lagi Aul. Ibu siap-siap. Oh, Aul. Ibu Aulia turunin ke kelas 10 lagi aja, Bu. Oke, jadi bisa dilihat nomor 2 itu kalian menyelesaikan masalah yang grafik tadi sudah ibu tampilkan. Ya, Bu. Oke, lalu yang ketiga itu ada eksperimen. Yeay, ada eksperimen. Seru banget Bu eksperimen. Oke, kalian sudah mengerjakan nomor 1 dan 2? Oke, baik. Sekarang kalian melakukan eksperimen. Yeay. Sudah dibawa kan yang ibu suruh di minggu lalu? Sudah ikut ayo. Oke. Ini. Ibu yang bawa. Sambil ibu menilai. Jadi nanti ada 2 botol, yang 1 botol ini ditiup, yang 1 lagi sebagai kontrol, tidak. Jadi nanti dilihat setelah ditiup ada perubahan apa, nanti kalian analisis dan jawab di LKPD. Titip. Enggak, kan kamu yang dikasih. Pasti kamu tiba-tiba ada. Tiupnya gimana, Bu? Ditiup aja. Masukin ini sebentar. Iya. Jadi nggak diapa-apain Bu. Enggak, yang 1 sebagai kontrol. Saya apa mana Ibu? Bu, ini tiupnya Iya. nempel atau air untuk air? Nempel ke air. Ya pendek kan, Bu. Diisep, Bu. Sampai 30 detik. Racunnya Lebih dari keluar, 30 detik. Oh jadi hijau. Ini air liur-liur keluar itu. Iya. Coba bandingkan. Apakah menjadi keruh ya Iya, ini setelah di keruh. Jadi gimana? Oke. Ada hijaunya Bu. Rokok. Oke, Kalian terbukti merokok, Bu. kalian analisis dan jawab di LKPD. Baik, ya, Bu. Jawabannya Yusi terbukti merokok, Bu. Sadar. Aulia yang merokok itu kamu. Oke, sambil ibu nilai ya. Sambil ibu nilai, kalian Sudah, Bu. mengerjakan LKPD. Oke Ibu. Ibu ini Feli, mana sudah mengerjakan? Sudah. Ada ruangan. Selesai Bu. Nadia, kamu mainin jarinya kenapa itu? Mainin terus. Lagi sakit. Oke, LKPD sudah selesai. Udah sama Yusi Bu. Sudah. Ini ya. Sama Aulia. Oke, selanjutnya kalian diminta untuk maju ke depan dan menjelaskan tentang yang sudah dilakukan eksperimen yang tadi. Oke? Yeay. Kelompok siapa yang mau maju? Kelompok Seri. Oke, Seri. Oh, Tapi kita bisa beda kelompok kelompok saya, Bu. Aku Kita kelompok siapa sih? Ini dipegang. ikut-ikut mulu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu tuh ada Ellen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok Kerenpensi Habis Badai akan menjelaskan tentang eksperimen kita hari ini. Jadi tadi kita sudah bereksperimen yang ditiup oleh Yusi itu dan larutan kapur siri yang mengandung kalsium hidroksida digunakan dapat bereaksi dengan karbon dioksida yang dihembuskan melalui napas. Reaksi ini menghasilkan endapan kalsium karbonat yang menyebabkan larutan berubah menjadi keruh. Makanya tadi airnya menjadi sedikit keruh. Dengan demikian kapur siri itu berfungsi sebagai indikator keberadaan CO2 dalam udara pernapasan. Kemudian larutan itu menjadi keruh karena karbon dioksidanya itu dari napas bereaksi dengan kalsium hidroksida dalam larutan kapur siri dan membentuk endapan kalsium karbonat. Endapan ini tidak larut dalam air sehingga membuat larutan itu terlihat putih keruh. Lanjut. Ya, selanjutnya itu kesimpulan dari eksperimen ini membuktikan bahwa napas manusia mengandung karbon dioksida CO2. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan warna dari larutan kapur siri menjadi keruh setelah dihembuskan napas. Reaksi kimia antara CO2 dan CaOH2 itu membentuk endapan CaCO3 yang membuktikan bahwa sistem pernapasan berperan dalam mengeluarkan gas sisa metabolisme dari tubuh. Sekian dari kelompok kami. Ibu mau tanya. Iya. Emang roknya boleh kayak gini? Iya, Bu paham
Iya ibu, jadi betul Bu apa yang dijelaskan. Ya emang betul kan? Iya, kenapa lo? Ya coba isi. Kamu kan mendengar. Tadi tuh botolnya itu yang satu karena udah ada karbon dioksida dari udah di apa? Iya, ditiup itu kan ada karbon dioksida dari kita, jadi dia akan mengeruh gitu. Ya, Bu, Nah itu. sebenarnya yang awal tadi masih belum mikir. Oke, bagus Al, bagus isi jawabannya. Oh saya udah lulus. Jadi tadi kalsium hidroksida itu dia bereaksi dengan karbon dioksida yang kita hembuskan setelah nafas dan dia akan mengendap menjadi kalsium karbonat gitu. Makanya dia warnanya tadi keruh setelah tadi UC tiup ya airnya gitu. Iya ibu. Oke, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Menjilatul. Ellen aja Bu. Menjilatul coba deh tadi belum kedengaran ibu suara menjilatul. Iya Bu, tadi kita belajar terkait sistem pernafasan dan paru-paru Bu. Terus tadi juga melakukan praktikum Bu, percobaan. Teman-teman mohon perhatikan ya. Percobaan menggunakan apa tadi kapur sirih Bu. Oke. Ada lagi? Sudah. Ada yang bisa lagi menyimpulkan? Sudah Ibu. Oke, jadi tadi kita sudah belajar tentang sistem pernapasan. Terdiri dari organ-organ penting seperti paru-paru, faring, bronkus, bronkiolus. Oke, terus juga tadi kita sudah melakukan eksperimen tentang bernafas, membuktikan bahwa bernafas mengeluarkan karbon dioksida. Oke, selanjutnya akan dilakukan box test. Boleh di scan QR di depan ini. Waktunya 1 menit, oke? Sudah. Ibu, Jila belum nge-QR code-nya. Oke, selanjutnya Dia mas kayak penuh Ichiban. Oke, selanjutnya refleksi boleh di scan. Udah, kok apa isinya jadi jelek sih? Udah Ibu. Oke, sudah selesai? Dah. Oke, ini adalah tugas minggu depan, yaitu kalian membuat infografis tentang pernapasan dada, pernapasan perut, dan kapasitas pernapasan paru-paru. Tugasnya dikumpulkan di QR Berukut Bu. Oke. Selanjutnya ketua kelas pimpin doa. Jadi Nadia, Tahu orang aku ketua ayo Nadia. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ellen berdoa. Berdoa selesai. Sudah gampang. Oke, terima kasih diucapkan. Terima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ellen dan gue mau ada guru PJOK ya di sini. Excited to see Syahrilan. Tommy. Kenapa Pak Syahril kan cocok sama Syahril? Pak Syahril bapakku. Masa aku? Oh, kamu anaknya Pak Syahril Azmi. Iya. Ih, Ellen nih kalau si Sally yang Pak Sahril, tapi kalau Ellen sama Pak Sunar. Siapa? Lu jangan ngomong deh. Terus siapa lagi? Pak Sunar udah jelas tapi kita Pak Sunar kan di sini. Ini Ellen sama Pak Januari. Pak Januari. Bukannya sama Pak Di. Ella sama Pak Janto. Oh yang Pak di balik dong. Gila. Ellen sama Pak. Pak Gembus. Ini apa sih celana apa sih? Oh, ayo kalau bagus. Ellen bisa slow living. Cuma ngulek sambal Payana juga dikit. Gila gimana? Gak ada apa-apa. Gila itu waktu zaman kerja. yang jadi SNM. Gimana cara pencetnya? Gimana? Yang guru dari gambar gitu ya. Nah, dia Dia mau ngomong lipstikku. Bentar ya, Arya. Bu TikTok kan Bu. Ya Allah soalnya gede banget kayak ada audio di sini. Cuma itu lagu favoritnya tuh. Iya bagus. Nanti gua bikin. Kurang gede suaranya. Gede. Gua abis Tapi gue LDR kan, sedangkan gue ke LDR. Harap, gue juga harap. Gue LDR tapi kan gue Tidak memutar lagu galau. Karena punya galau. Aku lagi kayak ini ada di Sama ya kayak gini. sama. Mati gue. Ayo udah cepet dulu. Enggak dulu. Sabar ya Yesiana. Sampai dari pintar aja. Jewer aja lo. Awal Ellen dia. Ellen SP kamu udah berapa? Udah 1000.
Aku ketua OSIS, aku razia. Ini apa sih dong? Aku ketua OSIS, aku razia. Razia pulau kota Dapur. Ayo Nat, gue yang depan terus nyambung gue ya. Aku mau minum dulu. Sabar dulu tidur sini. Bentar sabar. Pasti udah dulu. Aku ketua OSIS. Oh kayaknya lebih capek jadi murid ya di sini daripada jadi guru. Iya anjir. Aku capek banget ya, Kayak Kak. harus aktif. Gue bingung. Apa sih? Gue bagi hoki, konsol nih. It can be Konsolidasi nih. Aulia cuma sekarang asli banget. siap ya itu udah ya. Siapa yang bisa tinggal kita? Ih, udah kemana ini musik ini? Aku ketua OSIS, gak boleh main. Tolong dong, temen lu nih. Razia. Ketua OSIS tiba-tiba. Oke. Dua. Waalaikumsalam. Belum. Belum kau punya aku. Iyo. Sini ya sini. Jadi satu kali aja pelan-pelan. Nah, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelas 10. Oke, semangat dan semangat kalian hari ini bikin ibu juga tambah semangat untuk ajar kalian. Oke, semangatnya dilama-lamain ya biar kita kalau belajar sampai akhir masih tetap semangat. Oke? Oke. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai apa anak-anak, silakan dibaca. Baik, kita di sini akan belajar mengenai komponen ekosistem. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa. Oke, boleh Kayla sebagai ketua kelas dipimpin doa? Berdoa siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kayla. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan anak-anak keluarkan handphonenya, kemudian scan QR barcode yang ada di depan. Silakan kita presensi terlebih dahulu, biar ibu bisa mengecek ya yang belum hadir hari ini siapa. Oke, sambil ibu cek ya. Berisik bu, SP ibu, SP berisik. Sudah ibu. Oke, yang nggak masuk ini di sini ada Aida ya. Iya ibu. Nah, kenapa tuh Aida nggak masuk? Malas ibu kata Aida tadi. Kesiangan, Aida sakit perut ibu. Oh, sakit perut. Nanti konfirmasi ke Aida ya, suruh konfirmasi ke ibu ya. Karena dia belum izin. Oke. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Boleh Alivia bacakan tujuan pembelajaran Oke, kita? jadi tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu untuk mengamati dan juga mengolah informasi melalui video, e-book, artikel, dan juga sumber belajar lainnya tentang komponen biotek dan abiotek dalam ekosistem. Yang kedua, peserta didik dapat berdiskusi dan juga menganalisis peran dari masing-masing komponen biotik dan abiotik dalam menjaga keseimbangan ekosistem di lingkungannya. Baik, terima kasih Alivia sudah membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, jadi ini anak-anak tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, selama pembelajaran silakan anak-anak boleh berdiskusi. Tetapi jika ada sesuatu gitu ya, atau ada sesi anak-anak mendengarkan ibu, anak-anak harus mendengarkan ibu ya. Oke. Ya, nanti ada waktu sesi kalian untuk berdiskusi. Oke? Oke, Bu. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke materi komponen, nah komponen ekosistem, minggu lalu kita sudah belajar tentang keanekaragaman makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, siapa yang tahu mengenai keanekaragaman makhluk hidup? Oke, boleh Aulia. Keanekaragaman makhluk hidup. Jadi makhluk hidup memiliki keanekaragaman. Nadia, Salsabila, dengarkan temannya mau jawab. Oke, diskusinya nanti ya, ada waktunya. Oke, boleh. Yusi, apa yang Yusi ketahui tentang keanekaragaman makhluk hidup? Kalau setahu saya itu keanekaragaman makhluk itu keanekaragaman makhluk hidup itu ada dibagi gitu Bu. Oke. Ada keanekaragaman Spesies, gen sama satu lagi Alhamdulillah. keanekaragaman ekosistem. Ya, nah, oke, jadi keanekaragaman makhluk hidup betul ya yang tadi sudah
dijelaskan oleh Yusi, kita tuh beraneka ragam. Nah, keanekaragaman makhluk hidup pasti mempunyai ciri-ciri makhluk hidup ya. Adapun ciri-ciri makhluk hidup pastinya satu bernafas, bergerak, bereproduksi. Nah, dua submateri ini yang akan menunjang pembelajaran kita yaitu komponen ekosistem. Di mana komponen ekosistem kita memerlukan banyak makhluk hidup ya. Nah, jadi anak-anak silakan mengingat-ingat mengenai dua submateri ini, oke? Oke, di sini siapa ada yang tahu di gambar di depan layar anak-anak? Itu lagi mancing nggak sih? Lagi mancing. Yang kanan Pak Sheryl Azmi. Itu dosen ya, Bu. Oke. PLN bukan Bu. Kurang tepat jauh. Jadi di sini ada peneliti lingkungan atau peneliti ekologi ya. Di sebelah kirinya lagi ada dosennya. Jadi dengan anak-anak belajar materi komponen ekosistem, anak-anak bisa menjadi salah dua gitu ya, salah dua yang ada di gambar gitu. Boleh jadi peneliti lingkungan atau ekologi, boleh juga jadi dosen atau boleh jadi guru dan lain sebagainya. Masih banyak prospek kerja yang lain. Bisa, kita bisa mengingat-ingat atau menginfluence banyak orang untuk menjaga lingkungan. Jadi ketua kelompok studi Bisa dong, semuanya bisa. Saya sebut Bisa pastinya. Masa ketua kelompok studi KSP, Bu? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita pretest terlebih dahulu. Waktunya 1 menit ya. Silakan anak-anak. Sudah, buka Bu. handphonenya dan scan. Scan. Shirley nilainya 44. Mana ada 100? Oke, terima kasih semua ya. Bu. Ellen dulu, Ibu. Oke, selanjutnya Ibu membuat kelompok menjadi 2 kelompok saja. Saya nggak mau sama Nadia, Bu. Udah request. Jadi nanti Ellen, Jila, Aulia, Salsa, dan Nadia kelompok 1. Kemudian KBD-nya Yusi, Nabila, dan Alevia, kemudian Sherly dan Kaila kelompok 2. Alhamdulillah. Ibu, masa dia tadi chattingan dulu sama pacarnya nggak mau ngerjain? Nanti ya. Agus Mun. Pak. Oke, jadi silakan kita perhatian ya anak-anak. Oke, kita lihat video yang Ibu tayangkan ya. Nyambung saya. Silakan diperhatikan. Persamaan menjadi salah satu favorit untuk bermain anak. Perhatikan ya. Tapi pada saat persamaan, pernahkah kalian apa saja yang Ini kok ada gambar kita lihat manusia aja? bersamaan? Ini mah di India. Apakah makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan tersebut saling berhubungan satu dengan yang Ini lain? baru kayak Ellen tuh. Perhatikan bagaimana makhluk hidup saling berinteraksi dengan Oke, setelah anak-anak melihat video yang sudah Ibu tayangkan, silakan anak-anak scan QR code yang ada di sampingnya, yaitu berupa e-book ya, e-book sebagai penunjang anak-anak dalam mengerjakan LKPD. Silakan di scan dulu. Sudah? Alevia sudah scan? Udah Ibu, udah. Oke, Kaila sudah scan? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Kok Nadia nggak ditanya, Bu? Nadia sudah scan? Ya. Oke, terima kasih. Saya paling Oke. Oke, di sini Ibu punya pertanyaan ya. Kenapa harus ada ekosistem di dunia ini? Siapa yang tahu? Kalau saya, Iya, kalau boleh, nggak ada ya. ekosistem kita nggak ada kehidupan. Gak ada kehidupan, betul ada di sini. Oke, Yusi. Karena kita saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Hewan, manusia. Pintar sekali. Kalau nggak ada ekosistem kita nggak bisa belajar ekologi Bu. Oh, pintar. Jadi jawaban dari teman-teman di sini betul ya. Jadi kita perlu adanya ekosistem untuk adanya kehidupan di dunia ini gitu kan. Adanya interaksi ya, interaksi antara komponen ekosistem gitu ya. Kalian juga membutuhkan ekosistem dan ekologi. Oke. Oke, boleh perhatiannya lagi? Oke Bu. Oke. Ibu, Ya. izin Bu, sebentar aku ada panggilan kakak. Oke. Panggilan alam Sebentar. Jam berapa Yusi? 5 menit aja. Oke. Panggilan alam kali Bu maksudnya. Gimana?
anjir. Nah, itu dipanggil cowoknya. Ibu. Baik, anak-anak sudah mendapat. Dia mau baca. Enggak, Ibu percaya. Oke, anak-anak sudah mendapat LKPD-nya? Sudah. Silakan di LKPD-nya di lembar kegiatan. Silakan anak-anak kerjakan ya. Waktunya 2 menit dari sekarang. Panggilan apaan tuh? Udah selesai rapat. Oh, dia Oke, Rapat proker ini. Oh, tadi yang itu diusir. udah di rapat. Udah tetap tenang ya. Proker cabi. Oke, tetap tenang ya. Silakan berdiskusi sambil ibu melihat. Sambil ibu melihat dan menilai Oke. diskusi kalian. Kita juga ajak diskusi dong, Ellen. Tahu Ellen Oke. anak. Sudah diskusi ya? Bukan tadi dia nggak mau belajar. Kenapa nggak mau belajar? Oke, silakan dikerjakan ya. Dikerjakan. Dia namanya Albis Akhil. Sudah? Udah bu. Sudah Ibu. Sudah, Bu. Kita pakai laptop jadi. Dan Ibu dan. Kita mau memanfaatkan teknologi ya. So pinter kamu Aulia, kamu Pintar, aku udah pintar. nggak- Ibu memberikan waktu 1 menit lagi ke anak-anak untuk melengkapi jawabannya yang tadi ada yang kurang, mungkin ada yang salah tulis, silakan. Nanti kita maju dan mempresentasikan. Jawaban dari Nabila saya apa? Pas lu berdoa. Yang mana? Iya. Pas gue dulu apa pas lu berkurba? Ini nggak boleh nih. Yes. Bu, dia ngobrol bisik saya bisik bu. Ngobrolin apa Yusi? Oke, Yusi. Jadi aku sama Agus Untung lihat tuh lihat gimana. Aku sayang kamu di mana kata Agus Buntung settingannya pakai apa? Kelompoknya Aul sudah. Sudah. Sudah bu. Oke, kelompok Yusi belum Yusi. Sudah kita kan teladan. Dan Ade. udah mulai nggak bu? Yang Untung kan satu tangannya doang. Oh iya. Agus Untung itu sama Agus Untung ke salsa beda. Oke, sudah. Oke, sudah. Waktu untuk diskusinya sudah. Apakah ingin ditambah untuk waktu diskusi? Ya bu, sudah bu. Cukup. Oke, untuk yang maju silakan anak-anak. Siapa yang mau maju duluan atau harus ibu tunjuk? Yusi Yusi. Ayo kita maju. Ini kelompok 2. Oke, kelompok 2. Kelompokannya nggak tahu. Oke, anak-anak berikan perhatian ya. Otak lebih kecil dari udang. Otak lebih kecil. Oke. Jadi kegiatan satu Udah ya. lupain otak lu. Silakan dibagi-bagi. Oke, anak-anak, selama teman-temannya sedang mempresentasikan hasil diskusi, silakan diisi. Jangan ngobrol sendiri. Gitu. Oke. Jadi itu dari yang ini kan dari atas. Iya. Ini baru anak SMA. Iya. Anak suka. Oke, boleh. Ayo kamu satu. Kamu nggak diajak. Oh Yusi pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dari kita akan lagi menjelaskan. kan? Oke, kelompok 2 cukup serius. Saya jelasnya serius. Pertanyaan LKPD kita. Nah, yang pertama itu ada pertanyaan apabila salah satu dari komponen ekosistem Oke, perhatikan ya. berdasarkan jenis yang rusak. Pertama, biotik yang rusak itu makhluk hidup, contohnya itu punahnya predator seperti harimau. Terus dampak langsungnya itu populasi mangsa seperti rusa dan meningkat drastis karena tidak ada lagi yang memangsa. Yang ketiga, Ya, perhatikan ya yang main handphone. tanaman yang dimakan rusa akan Ini, cepat Bu. habis, menyebabkan kelangkaan makanan, rusanya pun akan mulai mati karena kelaparan. Akhirnya rantai makanan akan terganggu dan keseimbangan populasinya. dengerin dong. Aulia, kalau nggak dengerin lagi sama Ella, silakan di luar ya. Tahu udah panas Ya. Dan yang kedua, jika komponen abiotiknya yang rusak atau faktor fisik seperti air, tanah, cahaya udara, contohnya itu tercemarnya air sungai oleh limbah industri. Ada dampak langsung dan juga dampak lanjutan. Dampak langsungnya organisme air
seperti ikan, plankton, dan juga mikroorganisme itu akan ikut mati karena racun dan juga kekurangan oksigen. Sedangkan untuk dampak lanjutannya, mungkin hewan yang memakan ikan, misalnya burung atau manusia, akan kekurangan makanan, bahkan bisa ikut terdampak pada keracunannya. Akhirnya, jaringan makanan akan rusak dan seluruh ekosistem perairan bisa mati atau berubah total. Oke. Udah, Bu. Sudah? Oke, kelompok 1 apakah bisa menjelaskan ulang inti dari yang sudah dijelaskan kelompok 2? Tadi itu tentang ekosistem Bu, ada rusa, ada gambar-gambar gitu Bu. Terus? Jadi dia saling berkaitan Bu untuk ekosistem di lingkungan. Ya, oke. Terima kasih Salsabila. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini kok di bawah? Oke. Ini rahasia aku tuh. Oke, selanjutnya kelompok 1. Iya Bu, kenapa Bu? Ya, silakan maju. Tidur. Maju. Oh, tadi ya. Biasa aja dong ketosis, kamu nggak baca tentang ketosis, kamu sih harusnya ketosis itu meneladani. Oke, silakan disimak. Berantem mulu. Tahu. Padahal Oke, kelompok 2 bergantian mendengarkan kelompok 1. ngomong. Bu, Sherly main HP mulu. Sherly. Ya, Bu, maaf, Bu. Ya belum kelar Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Ibu izin tanya, kok seragamnya beda-beda? Dia mau ada Lomba, kita aktif semua di sini semuanya. Oke, lanjut boleh. Nggak bisa jawab pertanyaan. Oke, dilanjut silakan kelompok 1. Silakan ya, Lanti. Haters Oke. selalu banyak. So iya. Ayo jawab semuanya dong. Ada yang anak sekolah gimana? Bu. Belum dikerjain. Belum dikerjain. Itu aja tahu yang anak. Kita pengen ujian. Dia pengen ikut lomba matematika. Aku ada semuanya itu ada. Sama ya, teman-teman. Ini lomba. Oke. Harap tenang. Oh tadi ini. Nggak boleh gitu lagi ya. Oke, ayo intinya aja ya kelompok 2. Tadi Oke. akibat abiotik rusak itu tercemarnya air sungai dan limbah Bu. Oleh limbah industri. Akhirnya itu organismenya mati. Jila pengen. Oke, dengar ini ya anak-anak, ada penilaian sikap ya. Ibu sambil menilai ya. Oke,